selanjutnya pemaparan program sekolah. Dalam hal ini yang pertama pemaparan visi misi dan program sekolah yang akan disampaikan oleh Kepala SD Bukit Asam. Kepada yang terhormat Ibu Suprapti SSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Minum segelas air hangat, biar manis tambahlah coklat. Selamat pagi ayah bunda yang hebat. Semoga pagi ceria tambah semangat. Makan siang, makan malam, lauknya pakai ikan asin. Gak apa-apa ya. Jangan jatuh dari tinggi ya, sedikit aja gak apa-apa. Izinkan saya mengucapkan salam untuk ayah bunda para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, hari ini memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu bersilaturahim ya pada kegiatan pagi hari ini dalam rangka sekaligus penutupan nanti ya, penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah di tahun ajaran 2023-2024 dan perkenalan pengurus komite dari SD Bukit Asam. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua tetap istiqomah mengikuti risalah yang beliau sampaikan dan mendapatkan syafaat dari beliau yang akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati pengurus komite periode tahun 2020 dan 2023, Ibu Tri, ada Ibu Tri ya, dan ada timnya. Kemudian yang sama-sama kami hormati ayah bunda wali murid dari kelas 1 ya, dan ada juga perwakilan dari kelas 2, kelas 3 dan kelas 4 ya. Mohon maaf tidak bisa mengundang semuanya ya Bu Tri ya, untuk wali murid dari kelas 2, 3 dan 4 karena keterbatasan tempatnya ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, yang pertama-tama kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, kesempatannya pada pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan ini. Dan tentunya kami juga mohon maaf ya kalau mungkin dari segi penyambutan dan sebagainya ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf karena itu mungkin kekurangan kami sebagai manusia. Baik Bapak Ibu, saya coba menyampaikan dari peraturan ya, peraturan menteri dari Kemendikbudristek ini nomor 18 tahun 2016 mengenai kenapa pentingnya MPLS itu bagi murid. Bahkan di tahun ajaran ini, tahun ajaran 2023 ini, dari Kemendikbudristek ini diharapkan MPLS anak SD itu dalam rangka transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan ya, sampai yang biasanya kalau tahun-tahun yang lalu tuh MPLS itu 3 hari ya Miss ya, nah, 3 hari untuk masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah sekarang di waktunya dibuat 2 pekan ya, hampir 2 minggu ini kita melaksanakan kegiatan ini, di mana diharapkan menumbuhkan bonding yang kuat antara anak-anak dengan temannya, kemudian anak-anak dengan guru-gurunya dan lingkungan yang ada di sekolah. Nah alhamdulillah saya memantau selama 2 minggu ini tidak terdengar suara tangis anak-anak ya ketika berada di sekolah ya, walaupun hadir ya. Beri aplaus dulu untuk anak-anak kita semua ya juga. Dan kita juga ada arahan dari pemerintah materi-materi apa yang harus diberikan pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah. Di pekan yang pertama anak-anak lebih fokus kepada mengenal ya lingkungan sekolah dan lingkungan sekitarnya, baik teman, guru. Nah di yang pekan kedua ini anak-anak mulai belajar mengenal literasi dan numerasi yang tentunya pembelajaran di kelas rendah 1, 2, 3 itu ya itu masih berfokus pada bermain dan belajar gitu ya Bunda ya. Nah harapannya dengan MPLS ini membantu nanti murid-murid itu bisa beradaptasi dengan lingkungan dan fasilitas sekolah. Jadi jadi anak-anak sudah walaupun baru segini lingkungan yang bisa baru kita kenalkan, karena mohon maaf di depan masih ada proses pembangunan ya untuk gedung yang baru. Kemudian di sini juga kami meminta kepada guru-guru yang ada di kelas juga mulai mengenali potensi diri yang dimiliki oleh anak-anak. Jadi anak-anak juga di SD Bukit Asam ini sudah dikenalkan dengan
program-program budaya positif dan program ekstrakurikulernya untuk mengenal apa sih potensi yang dimiliki oleh anak-anak. Nanti akan dijelaskan oleh koordinator kesiswaan ya, ekskul apa saja yang akan dipilih oleh murid. Jadi kita nanti ada ekskul wajib ya dan ada ekskul pilihan. Nah, disitulah kita akan mengenali potensi diri anak-anak. Ya, anak-anak kan terus berkembang ya Bunda ya. Jadi kita jangan langsung fokus, anak saya itu bisanya ini, ternyata mereka masih punya potensi-potensi yang lain bisa dikembangkan. Kemudian untuk menumbuhkan motivasi, semangat dan cara belajar efektif sebagai siswa yang baru. Tadi pembelajaran kita adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi saya minta kepada guru-guru ini di awal nanti setelah selesai ini kan ada asesmen diagnostik ya, akan kami tindak lanjuti apa sih hasil pemetaan kebutuhan murid-murid kita. Murid-murid itu ada yang cara belajarnya mereka punya minatnya gaya belajarnya ya, profil gaya belajarnya itu ada yang memang kebutuhannya dia suka dengan menonton gitu ya. Tapi ada juga yang kinestetik ya, sehingga anak-anak oleh guru-guru juga harus diberikan proses pembelajaran yang mereka dibuat lebih aktif ya, tentunya dengan model-model belajar yang disiapkan oleh gurunya. Kemudian mengembangkan interaksi positif antara siswa dan warga sekolah lainnya. Diharapkan anak-anak juga tidak hanya mengenal guru yang ada di kelasnya, tapi ya dengan beberapa kegiatan bisa mengenal ada di sini ada security atau satpam, kemudian ada petugas kebersihan ya, dan menumbuhkan perilaku positif peserta didik. Nah, itu memang muara kita, di mana pada kurikulum Merdeka ini harapannya murid-murid itu mempunyai karakter profil pelajar Pancasila, sehingga ada nanti di bidang kurikulum akan dijelaskan yang mungkin sedikit nanti. Pembelajaran di kurikulum Merdeka ini tidak hanya pembelajaran yang sifatnya intrakurikuler, mapel-mapel saja, tapi tidak ada pengembangan potensi yang lainnya. Ada yang jadwalnya kenapa ya di SD kita ini padat banget sampai jam sore sampai ini. Pertama karena kita full day school, sekolahnya Senin sampai Jumat, jadi kita nggak ada hari Sabtu. Lalu pembuatan jadwal itu berdasarkan ini Bapak Ibu, di mana sudah diatur dalam peraturan Permen 262 nomor 262. Jadi ada muatannya, mapel ini untuk kelas ini berapa jam pelajaran. Jam pelajaran Bapak Ibu ya, bukan jam kita 60 menit. Jam pelajaran untuk SD itu 1 JP, jam pelajaran itu adalah 35 menit. Jadi pengaturan jadwal pun berdasarkan itu. Insya Allah setelah kita susun kemarin dan juga sudah divalidasi oleh kepala sekolah, insya Allah mencukupi. Dalam tata tertib yang ada di SD Bukit Asam itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada hal-hal yang diwajibkan, kemudian ada hal-hal yang termasuk pelanggaran, dan juga ada sistem poin untuk sanksi dan reward.
doa. Mohon izin bertanya, Miss. Yang pertama mungkin pengalaman ya, dan yang sedang banyak dihebohkan itu masalah bullying pada anak-anak. Nah, mungkin saya ingin menanyakan bagaimana komitmen dari SD Bukit Asam dan juga bagaimana sih penanganannya pada kasus-kasus bullying untuk pencegahan kita, semoga anak-anak kita tidak ada perlakuan seperti itu. Mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi alhamdulillah sudah disampaikan semua kegiatan yang luar biasa sekali untuk program anak-anak kita secara ideal. Nah, tapi ada kekhawatiran, mungkin saya juga sebagai orang tua, anak saya ini usianya baru 6 tahun. Jika diberikan beban yang sebegitu beratnya, apakah anak saya sanggup? Nah, bagaimana pendampingan ini diberikan oleh sekolah? Karena mungkin anak-anak tidak semuanya ya bisa mengikuti program yang sudah disiapkan oleh sekolah. Nah, bagaimana dari pihak sekolah sendiri menanggapi kekhawatiran kami sebagai orang tua? Idealnya pengen seperti itu, pengennya dari dari pagi sampai sore anak-anak dari sekolah. Mungkin saya kebayang latihannya ya, lihat kakaknya saja yang kelas 5 SD itu kadang-kadang pulang sekolah itu sampai rumah langsung taruh tas langsung tidur, saking lelahnya. Nah, saya tidak terbayang anak kelas 1, tapi ya karena ini sudah ditetapkan secara program secara nasional, kami sebagai orang tua pasti mendukung, dan di rumah juga kalau saya sudah tidak tega, biasanya kalau di rumah udah mau ayo belajar pasti nggak tega. Nah, apakah ada tugas-tugas lagi dari sekolah setelah yang mereka lakukan full dari pagi hingga sore hari? Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih ya Ma untuk pertanyaannya. Mungkin satu pertanyaan lagi bagi orang tua yang ingin bertanya. Dipersilahkan. Siapa? Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Amin, orang tua dari siswa Kampus Muhammadiyah Negeri Amsar kelas 1A. Mohon izin Bapak Ibu, khususnya untuk guru saya bercerita sedikit. Kemarin alhamdulillah untuk anak saya itu MPLS-nya itu bikin saya kaget gitu ya Bu Miss ya, sama saya. Dalam artian kagetnya itu baru kelas 1 tapi udah mau minta kelas SMP gitu. Terus mamanya bilang kenapa nggak kerja aja Nak? Jadi alhamdulillah saya untuk introduce-nya saya alhamdulillah senang sekali di sini ya. Untuk terkait tata tertib, mungkin tata tertibnya itu banyak sekali ya, khususnya untuk kita para orang tua wali. Namun di sini untuk tata tertib buat anak-anaknya nih mungkin ya, kayak misalnya ada tata tertib di situ tentang narkoba, tato, itu kan jarang ya anak kelas 1 bisa untuk memahami tata tertib seperti itu. Mungkin bisa di parent teaching, mungkin nanti bisa diajarkan dari orang tua yang ada ilmunya di situ. Untuk di sini saya mau ibarat katanya tuh meminta garansi gitu, kepastian gitu terhadap sekolah, terhadap anak yang bullying seperti itu. Nah, maksudnya gimana di penerapan di sekolah ini gitu. Izin mohon itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan pertanyaan. Baik, langsung dijawab ya Ibu ya. Oke, pertanyaan langsung dijawab oleh Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Susanti. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan apresiasi atas ini ya, kami ucapkan
senang ya, saya merasa senang atas apresiasi yang sudah disampaikan oleh para wali murid, mungkin juga yang belum bertanya juga seperti itu, dan juga memang kekhawatiran pasti akan muncul gitu ya Bunda ya, terkait dengan bagaimana program di sekolah kita. Mungkin yang pertama untuk di tentang bullying yang semarak saat ini, ya memang itu menjadi suatu hal yang kita harapkan itu tidak terjadi gitu ya. Nah, untuk di sini pertama untuk si orang tua sendiri nanti biasanya kita akan mendapatkan edukasi juga tentang bullying pada saat nanti bertemu dengan tim psikolog ya. Tim psikolog dari, jadi anak-anak kelas 1 nanti biasanya sekitar bulan November itu ada namanya psikotes gitu ya. Psikotes ini tujuannya untuk tadi mengetahui kebutuhan murid kita ya, dengan potensi atau kemampuannya seperti apa, kira-kira apa yang bisa kita lakukan baik orang tua dan pihak sekolah. Nanti di saat itu juga biasanya kami kepada tim psikotes itu meminta ya bantuan pemahaman konsep materi tentang bagaimana mencegah dan penanganan bullying dari orang tua terlebih dahulu terhadap anak. Jadi kita juga harus mengajarkan kepada anak gimana anak juga sebagai agent yang untuk pencegah bullying gitu ya. Kita harus mengajarkan kepada kita untuk berani mengatakan jika anak, biasanya kan sekarang ini menyebutkan nama orang tua udah dianggap dengan bullying gitu ya. Misalnya anak ini gitu ya disebut. Biasanya orang kan itu nggak dianggap sebagai suatu yang bullying. Nah, bullying kan bisa juga fisik, bisa juga verbal ya, bisa juga dengan kata-kata begitu kan. Nah, nanti biasanya itu kita akan diajarkan dan kami juga akan menyampaikan itu kepada murid. Jadi untuk penanganan di sekolah yang pertama kita akan mengenalkan tentang bullying seperti apa, cara pencegahan seperti apa, itu dari program BK pertama. Jadi nanti BK itu guru BK akan masuk ke dalam kelas ya, bagaimana harapannya kan anak itu bisa mengenal nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai keyakinan universal untuk bisa menghargai orang lain. Kita tumbuhkan dulu budaya anak itu untuk bisa mengenal nilai tadi. Setelah itu baru kita kenakan tindakan-tindakan seperti itu dalam kategori bullying. Nah, selain itu juga sekolah akan bekerja sama dengan dinas PPA. Jadi di tahun ini kami akan mengundang narasumber dari PPA untuk juga memberikan materi tentang bullying baik kepada guru di sekolah dan juga kepada siswa. Nah, untuk pencegahan tersebut tentunya kan kita tadi kembali kepada di peraturan ya, di peraturan ayah bunda ya. Dan untuk anak yang melakukan bullying itu tidak juga langsung kita vonis dengan yang berat. Kita ini adalah tugasnya menuntun anak-anak murid kita gitu ya. Tentunya harus kita, kalau dia saya belajar di restitusi gitu ya. Setiap anak melakukan tindakan itu pasti punya kebutuhan. Kita melakukan tindakan itu cuma untuk memutuskan kebutuhan kita ya, ada 5 kebutuhan. Harus kita gali. Kenapa anak itu melakukan itu? Pasti dia punya alasan ya. Kita stabilkan dulu emosi anak-anak. Kenapa anak-anak bisa melakukan itu? Kita validasi dulu gitu ya, apa yang mereka lakukan, dan mereka kita upayakan untuk mencari, kita giring mereka untuk bisa menemukan sendiri bagaimana solusi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, dengan tentunya juga kami juga akan berkoordinasi. Ini ada Pak Babin Kamtibnas. Ini Pak Babin ini sering juga memberi materi ya Pak ke anak-anak murid kita. Kemarin sudah ke kelas 3 dan kelas 4 ya, mengenalkan juga tentang bullying. Nah, jadi nanti tentunya selain itu di kelas juga itu sudah ada setiap kelas ya ada CCTV ya bunda, ada CCTV yang kita bisa melihat bagaimana apa yang terjadi di dalam kelas. Dan saya sudah mengupayakan kepada seluruh guru jangan ada yang meninggalkan kelas sebelum guru yang berikutnya itu hadir di dalam kelas untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi jika terjadi gitu ya, tentunya sekolah melakukan tindakan-tindakan ya sesuai dengan aturannya begitu ya Bunda ya, mulai dari kita penanganan kasusnya seperti itu terkait dengan nanti di aturan di tata tertib sekolah. Kemudian untuk di program oh ya, jadi karena memang jam belajarnya seperti itu ayah bunda ya, tapi di sini berproses. Biasanya ada ya, kemarin tuh di tahun-tahun pertama, di 1 semester pertama, ayo kita sama-sama bangun kepercayaan untuk anak kita, untuk bisa tetap ikut belajar di sekolah kita. Kadang-kadang ada yang sudah mulai anak-anak itu mulai nangis ya, seperti kadang-kadang karena kemungkinan karena
PPS, artinya Senin depan anak-anak akan ikut belajar sesuai dengan durasi di jadwal pelajaran. Kalau nggak salah ada jam-jamnya ya. Ada yang hari Senin pulangnya jam 2, ya, Selasa jam 2, Rabu Kamis jam 3. Itu karena ada eskul. Jumat jam 11. Nah, kadang-kadang anak kelas 1 di sekitar jam-jam 10, 11 itu jam-jam rawan karena mereka ngantuk dan sebagainya. Ada yang mau nangis, mau minta pulang. Ya kita ini dulu Bu, ya kita pok-pok dulu ya bahasanya ya. Kita coba pendekatan dari sini. Tapi kalau memang mereka memang mau memaksakan, mau pulang dan sebagainya, belum bisa kita nggak mau mereka jadi tertekan. Biasanya kita hubungi orang tua, kita berikan keleluasaan. Nanti anak-anak itu akan beradaptasi sendirinya. Saya yakinkan kepada orang tua, Pak sabar-sabar, kami juga sangat sabar Pak di sini. Kami pokoknya menghargai anak-anak Bapak, tidak kami marahi anak ini nak nangis, nak apa, kita tunggu. Sampai pernah ada satu anak yang 1 semester tuh nangis terus Bu. Ada kelas 1 yang seperti itu. Akhirnya dia belajarnya di kantor sendiri, duduk sendiri. Tapi dia ngeliat dari jendela itu kan, ngeliat kawannya dari kelas belajar. Dia DWA di kantor. Kan anak-anak itu diberikan ini ya, diberikan kodrat Allah untuk berpikir. Dia akan bisa mencerna, ya, melihat kondisinya dan akhirnya mereka bisa beradaptasi. Memang butuh proses, ya budaya. Kita lah yang bersemangat, jangan sampai kita dikalahkan oleh keadaan, gitu ya. Nah kemudian untuk yang pembelajaran tadi, karena di sekolah juga sudah ada tugas dan sebagainya pada saat ini, itu guru-guru memang tidak diperkenankan untuk memberikan PR. Jadi nggak ada PR ya Miss ya? Nggak ada PR. Biasanya untuk anak-anak yang mengalami kebutuhan lebih untuk pendampingan, biasanya di kelas 1 ini ya, kami nanti kan ada pendataan nih bagi anak-anak yang memang belum bisa membaca menulis. Mohon maaf nanti kalau ada anak-anaknya yang pada saat hari Senin Selasa kan mulai jam 1, mungkin kita tambah 1 jam. Anak-anak tersebut akan kami dampingi untuk bisa membaca dan menulis. Apalagi di kurikulum Merdeka ini 2 tahun itu untuk 1 fase. Jadi agak ada istilah nggak naik kelas dari kelas 1 ke kelas 2 itu nggak boleh sekarang. Ya, karena dia 1 fase. 1 fase itu untuk 2 tahun. Jadi kami berharap kita bisa bekerjasama ya budaya dalam membimbing anak-anak kita. Dan tentunya tadi saya minta tolong sama guru-guru itu kalau pembelajaran itu kita pokoknya konsepnya bermain sambil belajar. Kadang-kadang kalau sudah capek anak-anak setelah makan siang boleh untuk rehat sebentar. Rehat sebentar di kelas sama-sama. Kadang-kadang disetelkan film yang edukasi sama gurunya gitu ya, untuk refresh sebentar baru lanjut ke berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini telah dilaksanakan pemilihan pengurus komite baru dan pelepasan pengurus komite lama. Nah, di sini kita akan mencoba mewawancarai beberapa dari komite pengurus komite lama. Boleh langsung kita wawancarain. Baik, di sini kita telah bersama pengurus komite lama. Di sini langsung sama Ibu Ketua Komite Lama dari Mama Aiman. Kepada Mama Aiman, boleh wawancara ya, Ma ya? Ini mah gimana mah kesan dan kesan selama menjadi ketua komite di SD Bukit Asam? Alhamdulillah Miss ya, 3 tahun ini perjalanannya luar biasa ya. Banyak sekali aspirasi, masukan dari Mama Bunda semua yang alhamdulillah sebisa mungkin kita sampaikan kepada pihak sekolah, dan alhamdulillah juga pihak sekolah sudah merealisasikan permintaan dari orang tua. Harapan saya ke depan adalah semoga di kepengurusan komite yang baru, komite bisa berperan lebih aktif lagi dalam mendukung kemajuan sekolah kita, sehingga sekolah kita dapat menjadi panutan di wilayah Kabupaten Muara Enim. Mungkin itu saja, Miss. Iya, itu tadi dari ketua komite yang lama. Dari wakil ketua komite yang lama boleh nih kritik atau saran atau kesan dan pesannya boleh disampaikan. Ya, kalau kesan dan pesan sih
sama ya kayak Mama Aiman, mungkin kami selama jadi komite 3 tahun masih banyak kurangnya, atau ada salah-salah kata, kami juga mohon maaf ke Miss dan ke pihak sekolah kalau kinerja kami belum maksimal. Semoga kedepannya komite yang baru ini akan jauh lebih baik dan lebih maksimal dari kami. Gitu aja kayaknya bisa. Terima kasih ya Maya. Lanjut, ini dari bendahara komite yang lama. Boleh mah disampaikan pesan dan kesan atau kritik dan sarannya. Terima kasih ya Miss. Kalau untuk kesan-kesan mungkin udah disampaikan semua tuh sama ketua dan wakilnya. Cuman dari saya pribadi dan teman-teman minta maaf kalau selama kepengurusan kami ada salah kata atau perbuatan sama wali-wali murid yang lain juga. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya karena udah membantu mendukung untuk menyampaikan fasilitas dari wali murid ke kami. Itu aja mungkin Miss ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mama Rafa. Selanjutnya dari sekretaris komite lama, boleh disampaikan Mah? Ya, kalau untuk saya sih karena semua udah disampaikan dan saya mau ngucapin selamat aja buat tugas komite yang baru, semangat kerjanya, semoga lebih baik ke depannya. Baik, terima kasih kepada mama semuanya. Terima kasih juga atas kinerjanya selama 3 tahun ini. Semoga banyak manfaatnya. Kalau misalnya ada kurang-kurangnya juga dari pihak sekolah juga kami mohon maaf. Sekian dari wawancara bersama pengurus komite lama. See you, bye bye.